Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 16 episode 11. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langit yang ada di atas laut iblis kekacauan terlihat cukup indah dan warna-warna yang cerah kini telah menyelimuti seluruh laut iblis kekacauan selama 1 tahun penuh. Bahkan matahari dan juga bulan tampaknya telah cukup redup di bawah cahaya cemerlang ini, sementara fluktuasi yang cukup misterius secara diam-diam hingga detik ini berdenyut ketika cahaya terang itu beredar. Dan laut iblis kekacauan hingga detik ini masih dipenuhi oleh banyak orang. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah langit, di mana di tempat itu ada teratai es raksasa dan telah tertutup rapat. Bahkan hal ini juga memancarkan warna yang sangat terang, benar-benar mirip seperti puncak keindahan. Setiap tatapan mata dari banyaknya orang terus terfokus pada teratai es raksasa. Setelah Guru Es memicu reinkarnasinya sendiri dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu Lindong demi bisa mencapai tahap leluhur, maka saat ini Lindong telah menjadi harapan terakhir dari banyaknya orang yang ada di dunia. Sementara di langit yang jauh, kegelapan telah mulai mendekat, dan hal itu membuat cemas hati semua orang yang ada di dunia ini. Tiba-tiba saja retakan raksasa yang ada di langit pun kini telah benar-benar ditembus oleh energi iblis yang sangat padat untuk memasuki dunia ini. Sementara formasi kuno yang telah dibuat oleh leluhur simbol dan juga diperkuat oleh Huan-Huan pada saat ini telah mendapatkan retakan yang besar, dan formasi itu sudah menjadi sangat redup. Jelas sekarang formasinya sudah diambang kehancuran. Bahkan beberapa ahli puncak samar-samar bisa merasakan bahwa ada sosok yang sangat menakutkan akan segera tiba di dalam dunia ini. Individu yang tidak terhitung jumlahnya hanya bisa saling pandang, dan ada kengerian dalam tatapan mata masing-masing. Sementara guru kehidupan kematian kali ini juga langsung mengangkat kepalanya, dan wajah kecilnya terlihat sangat serius ketika mengamati perubahan yang ada di atas sana. Secara perlahan, guru kehidupan kematian lalu berkomentar, Kaisar Yimo akan segera turun ke dunia ini. Mendengar hal itu, tatapan mata dari guru api yang masih terfokus pada teratai es di langit, dia pun segera mengatakan, tapi hingga detik ini Lindong belum juga keluar. Bahkan para guru kuno sampai saat ini tidak bisa mendeteksi keberadaan dari Lindong, karena di dalam teratai es itu tidak ada aktivitas sedikit pun. Ekspresi mata yang tegas kini telah melintas dalam tatapan mata guru kehidupan kematian, yang kemudian dia mengatakan, kita tidak boleh cemas untuk saat ini. Adik junior telah menyalakan reinkarnasinya sendiri demi bisa menciptakan kesempatan seperti ini, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita semuanya akan bergabung, kemudian melakukan penyerangan dengan seluruh kekuatan yang kita miliki begitu Kaisar Yimo turun ke dunia ini. Dan kita semuanya harus berusaha menghentikan Kaisar Yimo selama mungkin. Guru api dan juga para guru kuno yang lainnya, wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius. Terlepas dari bagaimanapun situasinya, mereka harus melakukan yang terbaik supaya bisa membantu Lindong mendapatkan waktu yang cukup di dalam kultivasinya kali ini. Tidak lama kemudian, suara gemuruh pun langsung terdengar, dan hal ini seperti petir iblis yang telah datang dari kehampaan yang jauh hingga menggetarkan dunia ini. Dan riak-riak energi yang jahat sebenarnya juga telah mulai masuk ke dalam dunia ini, karena sekarang segel dunia sebenarnya telah terbakar oleh api hitam. Hal ini membuat segel itu mengeluarkan suara yang cukup memekakkan telinga, dan segel itu adalah gerbang terakhir yang menjaga dunia ini. Namun sekarang sudah mencapai tahap akhirnya. Tidak lama kemudian, krak! Suara retakan yang keras pun terdengar, dan pada akhirnya segel dunia ini telah hancur sepenuhnya, dan semua orang bisa melihat sebuah celah raksasa yang panjangnya jutaan kaki ini benar-benar terlihat di langit. Hal itu tampak seperti mulut monster yang akan menggerogoti dunia ini. Energi iblis yang benar-benar kental pun langsung melonjak dan masuk ke dalam dunia ini melalui celah yang besar.
Hanya dalam waktu yang cukup singkat, matahari dan bulan seolah-olah telah kehilangan cahayanya. Dan pada akhirnya, boom! Energi iblis yang telah menyebar ke seluruh dunia kali ini tampak seolah-olah berubah menjadi sepasang mata jahat yang dengan acuh tidak acuh memeriksa seluruh dunia ini. Tampaknya mata jahat itu telah berusaha mencari sosok dari Huan-Huan yang telah memaksa dirinya kembali 1 bulan yang lalu. Namun hasil pencarian ini membuat mata jahat itu cukup terkejut karena dia tidak menemukan keberadaan dari Ying Huan-Huan yang tampaknya telah benar-benar menghilang dari dunia ini, dan bahkan mata itu tidak bisa mendeteksinya. Selanjutnya, tatapan mata jahat ini tiba-tiba saja terfokus ke Laut Iblis Kekacauan, karena di tempat itu ada sebuah cahaya terang yang terus menyebar menyinari langit, dan di bawahnya ada lautan manusia yang tidak berujung. Dan cahaya yang cukup akrab itu membuat sepasang mata jahat kini telah terlihat sedikit menegang, yang kemudian mata jahat itu mengeluarkan suara. Ini sebenarnya adalah fluktuasi yang sangat akrab dan juga berbahaya. Setelah berkata seperti ini, energi iblis yang sangat mengerikan langsung diluncurkan oleh sepasang mata jahat itu, dan akhirnya membuat para ahli yang ada di Laut Iblis Kekacauan terlihat sangat terkejut karena mereka semuanya bisa melihat pilar cahaya energi iblis yang sangat tebal tiba-tiba saja muncul dari kehampaan. Hal itu merobek langit dan dengan kejam akan menabrak teratai es yang hingga detik ini mengeluarkan cahaya terang. Sementara para guru kuno yang melihat hal itu, ekspresi di raut wajah mereka segera berubah. Yang kemudian guru kehidupan kematian pun langsung berteriak, "Serang!" Mereka berenam kemudian bergegas maju dan melayang di udara di dekat teratai es yang bersinar. Selanjutnya, 6 guru kuno langsung memukul dada mereka sendiri, yang membuat mereka akhirnya memuntahkan darah esensi dari dalam mulutnya. Ekspresi raut wajah mereka berenam kini telah berubah menjadi sangat pucat, dan tiba-tiba saja 6 darah esensi itu pun bergabung. Sebuah cahaya terang dengan riak energi yang sangat menakutkan langsung tersapu dari dalamnya. Cahaya ini pun menyebar, yang kemudian berubah menjadi lonceng kuno raksasa dan langsung menutupi mereka berenam beserta dengan teratai es raksasa. Dan akhirnya, dang! Cahaya iblis yang telah melesat kali ini menabrak dengan keras pada lonceng raksasa. Hal itu membuat sebuah gelombang energi langsung menyebar di langit, dan para ahli yang ada di sekitarnya, mereka semuanya langsung terlempar ke belakang. Sebuah retakan pada akhirnya muncul, dan pertahanan dari lonceng raksasa yang telah dibentuk dari kekuatan gabungan 6 guru kuno tidak berhasil mencapai banyak efek, karena saat ini retakan dengan cepat telah menyebar di lonceng raksasa itu. Pada akhirnya, diar! Lonceng raksasa benar-benar hancur berantakan. Sementara 6 guru kuno kini telah dikirim terbang mundur. Ketika lonceng raksasa itu telah meledak, seteguk darah juga langsung dimuntahkan dari dalam mulut mereka. Wajah 6 guru kuno ini semuanya telah berubah menjadi lebih pucat lagi. Aura di dalam tubuh mereka juga terasa sangat lemah. Meskipun para guru kuno itu sudah dianggap sebagai ahli tingkat puncak dari dunia ini, namun masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Kaisar Yimo. Meskipun para guru kuno telah mengalami cedera yang cukup serius, namun mereka akhirnya berhasil memblokir serangan dari Kaisar Yimo itu. Sementara ekspresi dingin telah melintas dalam tatapan mata jahat yang ada di langit, dan sekali lagi energi iblis telah melonjak menjadi lebih mengerikan. Semua orang pada saat ini bisa melihat dengan jelas ada sebuah langkah kaki yang berjalan di langit untuk memasuki dunia ini, dan hal itu benar-benar mendekat ke arah mereka semuanya. Detik berikutnya, energi iblis yang ada di langit sekali lagi melesat ke arah depan, kemudian berubah menjadi jari iblis raksasa yang akan dengan kejam menghancurkan teratai es yang ada di bawah sana. Sebuah simbol jahat terus berkedip di ujung jari iblis ini.
Datangnya serangan dari Kaisar Gimo membuat banyak individu yang kuat di Laut Iblis Kekacauan ini. Mereka merasa sangat ketakutan. Namun detik berikutnya, ketakutan itu telah berubah menjadi kemarahan yang besar. Karena mereka menyadari bahwa Lindong merupakan harapan terakhir bagi dunia ini. Jika sampai hal itu dihancurkan oleh serangan jari Kaisar Gimo, berarti mereka akan kehilangan harapan itu. Mengingat hal ini saja, membuat banyak individu yang kuat langsung berteriak, "Ayo kita bersatu dan serang bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkan Lindong dihancurkan oleh Kaisar Gimo." Setelah teriakan ini terdengar, banyak individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya, mereka langsung meluncur ke arah langit. Dan satu persatu dari mereka mengeluarkan kekuatan Yuan yang kali ini telah melesat di atas langit Laut Iblis Kekacauan. Pada akhirnya, peng 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 peng, serangan yang tidak terhitung jumlahnya secara gila-gilaan menabrak jari iblis dan membuatnya bergetar dengan hebat. Namun Kaisar Gimo yang jauh di atas sana hanya bisa mendengus dingin. Detik berikutnya, simbol jahat yang ada di jari iblis tiba-tiba saja meletus, yang kemudian memblokir semua serangan yang mengarah padanya. Selanjutnya, jari iblis ini akan dengan kejam menabrak teratai es yang ada di bawah sana. Tatapan mata dari guru kehidupan kematian berubah menjadi memerah ketika dia melihat adegan ini, yang kemudian dia pun segera berteriak dengan keras, "Nyalakan rekarnasi dan hentikan dia sekarang juga!" Kedua tangan dari guru kehidupan kematian tiba-tiba saja membentuk sebuah segel karena dia sebenarnya berencana untuk menyalakan rekarnasinya sendiri demi bisa melindungi Lindong, karena para guru kuno ini sekarang tidak punya pilihan lain. Namun, ruang yang ada di atas teratai es tiba-tiba saja menjadi sangat terdistorsi, tepat ketika para guru kuno bersiap untuk bertarung sampai mati. Dan kali ini, mereka semuanya bisa melihat sosok gadis berpakaian putih yang telah muncul entah dari mana. Karena sebenarnya, sosok ini adalah Ling Qingsu yang sudah bersiap untuk menghadapi serangan jari dari Kaisar Gimo. Ling Qingsu mengepalkan tangannya pada pedang panjang yang telah dia pegang. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun memberikan tebasan yang ganas menggunakan pedang itu. Tebasan pedang ini sebenarnya tidak mengeluarkan fluktuasi energi Yuan maupun energi mental, dan hal itu tampak seperti serangan yang biasa-biasa saja, tidak mengandung kekuatan sama sekali. Namun pada akhirnya, trak, di bawah tebasan yang tidak berdaya, langsung membuat jari iblis yang sangat menakutkan ini telah terbelah, dan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya menjadi sangat terkejut ketika mereka menyaksikan sendiri jari raksasa yang dikirimkan Kaisar Gimo saat ini telah terpotong menjadi dua. Hal itu membuat keributan segera meletus di Laut Iblis Kekacauan. Banyak orang benar-benar tercengang ketika melihat Ling Qingsu yang cantik yang masih melayang di langit. Jelas hingga detik ini, masih banyak orang yang ada di Laut Iblis Kekacauan ini tidak menyadari siapa Ling Qingsu sebenarnya. Namun gadis itu tiba-tiba saja muncul yang bahkan lebih kuat daripada para guru kuno. Pada saat melihat adegan ini, 6 guru kuno pun juga sangat terkejut, yang kemudian mereka berteriak, "Ling Qingsu!" Sementara guru spasial, dia langsung berkata dengan kaget kenapa dia menjadi begitu kuat. Karena guru spasial tidak bisa merasakan kekuatan Yuan dari seorang Ling Qingsu, namun dia masih bisa mendeteksi fluktuasi kuno yang cukup familiar darinya. Dan guru kehidupan kematian menjawabnya dengan serius ketika dia melihat pada Ling Qingsu. Sebenarnya ini adalah kekuatan zenit. Dia benar-benar mampu menggunakan kekuatan zenit sampai sejauh ini. Sungguh menakutkan dalam hal pemahaman dan juga pengendalian kekuatan zenit. Kemungkinan adik junior masih lebih rendah jika dibandingkan Ling Qingsu. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, guru api pun hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu berkata, sebenarnya Ling Qingsu telah membuang seluruh kekuatan Yuan dan juga kekuatan mental, yang kemudian dia berfokus untuk mengejar kekuatan zenit. Keberanian seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kita. Mendengar ucapan dari guru api itu, guru spasial hanya bisa menutup mulutnya sendiri, yang kemudian dia mengatakan, bocah kecil Lindong, dia benar-benar mengesankan.
Baik Ling Qingsu maupun adik junior, keduanya adalah wanita yang sangat berbakat, tapi mereka berdua telah jatuh cinta pada seorang Lindong. Wow, aku benar-benar iri. Kiu kiu, bu jeru. Nada suara dari guru spasial ini mengandung kekaguman yang luar biasa. Dan hanya bisa membayangkan betapa beruntungnya seorang Lindong. Guru kehidupan kematian kemudian langsung berkata dengan nada suara yang cukup khawatir. Namun saat ini aku masih cukup khawatir. Bahkan dengan Ling Qingsu yang telah memahami Zenith sampai sejauh ini, dia tidak akan bisa menghentikan Kaisar Yimo. Ketika Kaisar Yimo benar-benar telah berada di dalam dunia ini, maka dirinya akan segera melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, guru api dan juga yang lainnya hanya bisa menghela nafas yang panjang. Setelah itu, tatapan mata mereka semuanya beralih untuk melihat pada teratai es, karena mereka sekarang hanya bisa berharap supaya Lindong bisa cepat keluar dan benar-benar maju ke tahap leluhur. Jika tidak, maka dunia ini kemungkinan akan benar-benar terjatuh ke tangan Kaisar Yimo. Ketika jari iblis raksasa telah terpotong menjadi dua, sebuah cahaya yang cukup menakjubkan tiba-tiba saja meletus dari mata jahat yang ada di langit. Dan hal itu membuat tatapan mata jahat ini langsung terfokus pada seorang Ling Qingsu yang masih melayang di langit laut iblis kekacauan. Suara dari Kaisar Yimo yang awalnya tanpa emosi dan acuh tidak acuh, kini telah berubah mengandung sedikit kegembiraan. Dan Kaisar Yimo segera mengatakan, apakah kekuatan ini pada akhirnya sekali lagi telah muncul? Sosok cantik dari seorang Ling Qingsu hingga detik ini masih berdiri di langit laut iblis kekacauan. Tangannya masih memegang erat pedang panjang, sementara rambutnya berkibar dengan cara yang cukup cantik. Tatapan mata dari seorang Ling Qingsu hingga detik ini masih melihat tajam pada kehampaan jauh di atas langit sana. Ling Qingsu segera mengencangkan cengkeraman pada pedang panjangnya sebelum akhirnya dia tersenyum sambil bergumam, Kaisar Yimo akan segera datang. Segera setelah itu Ling Qingsu menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang yang ada di bawah sana, yang kali ini tatapan mata mereka semuanya telah dipenuhi dengan ketakutan dan juga putus asa. Detik berikutnya, tatapan mata dari Ling Qingsu melihat pada teratai es. Hal ini membuat sebuah emosi lembut muncul dalam tatapan mata dingin seorang Ling Qingsu. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun kembali mencengkeramkan tangan pada pedang panjangnya dan dia segera berkata dengan penuh tekad, di masa lalu kau selalu menjadi orang yang ingin mengejarku, dan kali ini izinkan aku untuk melindungi dirimu. Setelah Ling Qingsu berkata seperti ini, suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar. Hal itu seperti petir iblis yang akan menyambar dunia ini, dan suara gemuruhnya menjadi semakin dekat dan dekat. Setelah itu, aura iblis yang sangat mengerikan telah turun dari langit seperti awan badai. Hal ini membuat banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya menjadi sangat ketakutan. Mereka pada akhirnya memilih untuk kabur dari laut iblis kekacauan ini. Sementara jauh di dalam aura iblis yang telah berputar di langit, ada sepasang mata jahat yang terus menatap ke seluruh dunia ini. Dan akhirnya mata itu pun terfokus pada sosok Ling Qingsu yang cantik dan lembut. Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar dari dalam awan iblis. Aku benar-benar akrab dengan kekuatan ini. Suara dari Kaisar Yimo membuat banyak para ahli yang ada di dunia gemetar ketakutan, dan kelompok dari guru kehidupan kematian hanya bisa melihat pada awan iblis yang telah menutupi seluruh langit. Ekspresi pucat kini telah terlintas di raut wajah mereka semuanya. Tidak lama kemudian, mereka semua samar-samar bisa melihat sebuah tahta dengan aura iblis yang sangat mengerikan. Dan di tahta ini sendiri ada sesosok orang yang telah duduk, dan hal itu terlihat seperti dewa iblis. Membuat 6 guru kuno segera mengatakan, sebenarnya itu adalah Kaisar Yimo. Tekanan yang sangat menakutkan pun menyebar ke seluruh dunia ini. Dan hal itu membuat Kaisar Yimo segera tersenyum dengan penuh ejekan sambil mengatakan, sungguh tempat yang membuatku bisa bernostalgia.
Namun, orang seperti leluhur simbol sepertinya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sungguh dunia yang benar-benar malang. Orang itu, dia jelas memiliki tujuan yang sama denganku. Namun dia telah bersikeras untuk mengambil jalan tertentu yang disebut dengan jalan kebaikan. Lupakan saja, pada akhirnya akulah yang menang. Setelah berkata seperti ini, Kaisar Yimo tertawa dengan pelan. Tatapan matanya yang awalnya melihat pada Ling Qingsu kali ini telah beralih melihat teratai es yang ada di belakang Ling Qingsu. Detik berikutnya, tatapan mata dari Kaisar Yimo kini telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, mencoba untuk memasuki tahap leluhur ya? Sepertinya aku memang meremehkan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Namun aku cukup khawatir bahwa diriku ini tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua pada orang yang akan memasuki tahap leluhur. Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja, bung, sebuah aura iblis yang sangat mengerikan kini langsung melonjak ke langit. Kentalnya aura iblis ini langsung berkumpul secara bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi api hitam raksasa. Panasnya api hitam ini bahkan membuat ruang kosong yang ada di sekitarnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan, seolah-olah ruang kosong ini sedang dipanggang, dan ada kejahatan yang tidak berujung benar-benar telah mengalir di dalam api hitam. Hingga detik ini api hitam itu terus bergoyang-goyang, dan samar-samar di dalam api hitam itu ada wajah-wajah hantu yang ganas. Selanjutnya, Kaisar Yimo pun melemparkan api hitam ini untuk langsung melesat ke arah depan, yang akhirnya menuju teratai es yang sangat mempesona. Ketika melihat pergerakan dari Kaisar Yimo itu, Ling Qingsu pun yang tadinya terdiam juga langsung bergerak. Wajahnya saat ini telah dipenuhi dengan niat bertarung, dan dia terlihat sangat dingin. Detik berikutnya, gelombang cahaya kekacauan primal telah menyebar dari dalam tubuh Ling Qingsu. Hal ini membuat seluruh dunia tampaknya telah meraung secara serempak, dan kekuatan alam yang tidak ada habisnya sebenarnya telah mulai berkumpul secara gila-gilaan. Detik berikutnya, sambil mengayunkan pedang yang ada di tangannya, Ling Qingsu pun berteriak, "Zenith, bunuh iblis!" Ling Qingsu tidak menggunakan teknik yang mewah ketika dia mengayunkan pedang panjang yang ada di tangannya. Namun, ketika Ling Qingsu mengayunkan pedang ini, hal itu langsung membuat laut iblis kekacauan yang ada di bawahnya kini telah terbelah dalam radius ratusan ribu kaki. Serangan dari pedang cahaya kekacauan primal pada akhirnya menebas api iblis yang sangat menakutkan itu. Hal ini membuat api iblis hitam mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan dan juga memekakkan telinga. Karena sebenarnya api iblis hitam telah benar-benar dihentikan oleh cahaya kekacauan primal milik Ling Qingsu yang tampak biasa-biasa saja. Selanjutnya, api iblis hitam itu langsung mengamuk, dan hal ini terus mengikis cahaya kekacauan primal. Sementara Kaisar Yimo yang masih berada di dalam awan iblis ketika menyaksikan adegan ini hanya bisa menghembuskan nafas sambil mengatakan, "Kau benar-benar bisa menggunakan kekuatan itu sampai sejauh ini." Memang hal itu sebenarnya akan mendukung mereka yang telah datang dari dunia ini. Namun kekuatan seperti ini saja masih belum cukup untuk menghadapi diriku. Setelah Kaisar Yimo mengatakan hal ini, api-api iblis hitam telah terbang ke segala arah, dan hal ini benar-benar memaksa cahaya pedang kekacauan primal milik Ling Qingsu untuk mundur terus-menerus. Sementara cahaya kekacauan primalnya sendiri juga telah berubah menjadi sangat redup. Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibir merahnya, dan sebuah keringat kali ini telah muncul di dahinya. Dan itu membuat ekspresi di raut wajah Ling Qingsu telah berubah menjadi sangat pucat. Meskipun dia telah menempuh jalan lain dan memungkinkan seorang Ling Qingsu memiliki kekuatan yang unik dan tangguh, masih tidak ada yang bisa dia lakukan ketika melawan kekuatan besar dari seorang Kaisar Yimo yang secara pribadi telah turun ke dunia ini. Karena kekuatan Kaisar Yimo merupakan kekuatan mutlak, dan hal itu adalah sesuatu yang tidak mampu dilawan oleh seorang Ling Qingsu. Suara desis pada akhirnya terus dikeluarkan dari api iblis hitam,
dan wajah-wajah iblis yang ada di dalamnya telah terlihat menjadi lebih menyeramkan dengan mengeluarkan suara pekikan. Kemudian wajah-wajah ini membuka mulutnya yang langsung menelan cahaya pedang kekacauan primal. Dalam sekejap saja, tubuh Ling Qingsu pun langsung bergetar dan jejak darah kini telah keluar dari sudut mulut Ling Qingsu. Namun hingga detik ini, Ling Qingsu masih dengan paksa untuk menahan api hitam itu. Sementara kelompok dari guru kehidupan kematian yang ada di bawah sana, ekspresinya telah berubah menjadi sangat jelek ketika melihat adegan ini, karena mereka juga tidak mampu menghentikan serangan dari Kaisar Yimo. Detik berikutnya Kaisar Yimo yang ada di dalam awan iblis tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Kau sepertinya akan sangat berguna bagiku. Biarkan aku menangkapmu lebih dahulu." Setelah berkata seperti ini, Kaisar Yimo mengulurkan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah tangan raksasa yang pucat kini langsung keluar dari dalam awan iblis. Hal itu berusaha untuk mencoba menangkap Ling Qingsu. Ketika tangan pucat ini telah turun, dunia ini bergetar dengan hebat, seolah-olah tidak mampu menanggung beban yang besar. Sementara ruang yang ada di sekitar Ling Qingsu benar-benar telah tertutup dan membuat Ling Qingsu terjebak di dalamnya. Bahkan dalam situasi yang genting seperti ini, Ling Qingsu masih tidak terlihat panik sedikit pun. Baliknya, dia hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam dan tekad di dalam tatapan matanya telah berubah menjadi sangat padat. Ling Qingsu dengan lembut menyatukan kedua tangannya dan dia segera membentuk sebuah segel yang kuno. Ketika segel ini terbentuk, semua orang bisa mendengar suara mendengung yang sangat keras dari dunia ini. Tidak lama kemudian, banyak sinar cahaya kekacauan primal telah ditembakkan dari berbagai belahan dunia, dan akhirnya hal itu menyelimuti sosok dari Ling Qingsu. Beberapa garis kuno pada saat ini benar-benar telah muncul di kulit putih mulus dari seorang Ling Qingsu, dan garis-garis seperti ini terlihat seperti garis yang berasal dari surga. Cahaya kekacauan primal semakin berkumpul dan tekanan yang ada di ruang sekitarnya pada saat ini telah menjadi cukup longgar, yang pada akhirnya tangan pucat raksasa dari Kaisar Yimo yang sebelumnya mencoba meraih Ling Qingsu kini telah dihalangi oleh cahaya kekacauan primal. Namun perlawanan seperti ini hanyalah solusi sementara, karena tiba-tiba saja sebuah darah iblis hitam kini telah muncul dari tangan pucat raksasa, dan tangan pucat itu pun kembali memberikan tekanan pada cahaya kekacauan primal. Hal ini membuat dua kekuatan yang sangat menakutkan kemudian berbentrokan di langit. Namun semua orang bisa mengetahui bahwa sebenarnya cahaya kekacauan primal akan segera padam. Ketika melihat adegan ini, kelompok dari guru kehidupan kematian hanya bisa mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan mereka pun telah bersiap untuk menyalakan reinkarnasi kapan saja, karena para guru kuno ini menyadari bahwa diri mereka harus menyalakan reinkarnasi. Jika tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa bersaing dan bertarung melawan Kaisar Yimo. Sementara suara dengungan masih terus terdengar yang berasal dari benturan tangan pucat Kaisar Yimo bersama dengan cahaya kekacauan primal. Hingga detik ini, cahaya kekacauan primal telah berubah menjadi cukup redup. Hal itu bahkan terus terdorong mundur, dan jaraknya sekarang hanya 100 kaki dari tubuh Ling Qingsu. Ketika dia melihat adegan ini, secara diam-diam Ling Qingsu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Sementara garis-garis kuno yang ada di tubuh Ling Qingsu kali ini telah mengeluarkan cahaya yang terang, dan sebuah rasa sakit yang hebat telah menyebar ke seluruh tubuh Ling Qingsu. Pada saat ini cahaya kekacauan primal memang benar-benar telah tertekan oleh kekuatan dari Kaisar Yimo. Tiba-tiba saja seluruh orang yang ada di tempat ini bisa melihat cahaya kekacauan primal yang ada di sekitar tubuh Ling Qingsu telah berubah menjadi sangat terang. Setelah itu, tampaknya seluruh dunia mulai bergetar dengan hebat. Ketika para guru kuno melihat pemandangan seperti ini, mereka sangat terkejut, yang kemudian berkata, apakah Ling Qingsu berencana untuk mengorbankan dirinya? Karena yang dilakukan oleh Ling Qingsu saat ini benar-benar mirip seperti menyalakan reinkarnasinya sendiri.
untuk bisa melawan Kaisar Yimo. Sebuah ketidakberdayaan segera melonjak di dalam hati para guru kuno. Mereka hanya bisa saling bertukar pandang lalu mengatakan, apakah pada akhirnya kita akan ditakdirkan untuk mengorbankan diri satu persatu? Sementara Ling Qingshu sendiri hanya bisa perlahan menutup matanya. Dan saat ini dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menyatu dengan seluruh dunia ini. Selama Ling Qingshu bisa mengaktifkan langkah berikutnya, kemungkinan dia akan bisa melepaskan kekuatan terbesar dan menghentikan Kaisar Yimo demi bisa mengulur waktu yang berharga bagi seorang Lindong. Detik berikutnya, Ling Qingshu pun bergumam di dalam hati, "Lindong, selamat tinggal." Setelah mengatakan hal ini, Ling Qingshu segera mengubah segel yang ada di tangannya. Namun tepat ketika Ling Qingshu akan melepaskan kekuatan penuh di dalam tubuhnya, ada sebuah cahaya gemerlapan tiba-tiba saja meletus di tempat ini. Hal itu membuat Ling Qingshu menjadi sangat terkejut, karena tiba-tiba saja dia bisa merasakan ada kekuatan lain yang sangat menakutkan telah muncul ketika Ling Qingshu akan mengorbankan dirinya sendiri. Dan aroma dari kekuatan yang baru saja muncul ini membuat Ling Qingshu merasa tidak asing. Detik berikutnya, ada sebuah lengan yang tiba-tiba saja memeluk pinggang dari Ling Qingshu. Dan lengan ini langsung menarik Ling Qingshu untuk terjatuh ke dalam pelukannya. Karena sebenarnya itu adalah Lindong yang telah muncul dari pengasingan kultivasi di dalam teratai es. Sambil memandangi Ling Qingshu yang ada di dalam pelukannya, Lindong berkata dengan lirih, "Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin mengalami rasa sakit untuk kedua kalinya." Suara dari Lindong itu membuat hati dari Ling Qingshu bergetar dengan hebat. Dia secara perlahan mengangkat kepalanya yang kemudian menatap tajam ke arah wajah Lindong. Hanya dalam 1 bulan, mata Lindong sendiri telah berubah menjadi lebih gelap. Dan sepertinya dia telah melalui ribuan rekarnasi. Lindong segera tersenyum ke arah Ling Qingshu. Lalu dia berkata, "Serahkan sisanya padaku." Setelah Lindong berkata seperti ini, ada sebuah cahaya yang sangat menyilaukan di belakangnya yang telah menembus ke arah langit. Dan hal itu sebenarnya telah mengalir ke segala arah. Sementara Ling Qingshu yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sementara seluruh orang yang ada di bawah sana menjadi sangat gempar. Tatapan mata banyak orang kini telah terfokus pada Lindong yang akhirnya muncul di detik-detik terakhir. Sebuah kegembiraan sekarang juga langsung terlintas jelas di raut wajah banyak orang. Mereka kemudian mengatakan, "Pada akhirnya penantian kita terbayar." Sementara para guru kuno hanya bisa melihat Lindong. Hati mereka semuanya bergetar dan ada kejutan dalam tatapan mata mereka. Yang kemudian para guru kuno ini melihat satu sama lain. Ada sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dari raut wajah mereka. Hal ini dikarenakan para guru kuno bisa merasakan fluktuasi dari dalam tubuh Lindong yang benar-benar mirip dengan leluhur simbol. Para guru kuno itu pun kemudian berkata, apakah sebenarnya Lindong telah berhasil memasuki tahap leluhur simbol? Sepertinya dia memang benar-benar telah berada di tahap leluhur. Akhirnya dunia ini kembali memiliki harapan. Lindong yang awalnya masih memeluk Ling Qingshu tiba-tiba saja melepaskannya. Dan kemudian Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat pada awan iblis. Hal ini membuat Lindong segera tersenyum tipis, lalu berkata, "Kaisar Yimo yang agung telah tiba. Atas nama setiap makhluk yang ada di dunia ini, izinkan aku meminta maaf atas penantian seperti ini." Setelah Lindong berkata, aura iblis yang telah menyebar pada akhirnya tertekan oleh cahaya menyilaukan yang ada di belakang tubuh Lindong. Detik berikutnya, sebuah cahaya hitam telah turun dari langit. Dan hal itu berubah menjadi sosok manusia yang telah muncul di hadapan banyak orang. Sosok ini menggunakan jubah berwarna hitam. Dia terlihat cukup tampan, namun mata Lindong sebenarnya langsung menyipit ketika melihat sosok yang cukup familiar. Hal ini dikarenakan Lindong benar-benar mengenali wajah seperti itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa wajah ini telah terukir jauh di dalam pikiran Lindong. Karena sebenarnya wajah yang dipakai oleh Kaisar Yimo merupakan wajah milik Lilantian.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Kaisar Jimo harus menggunakan wajah Lilang Tian ketika menemui Lindong di tempat ini? Sebenarnya, apa tujuan dari Kaisar Jimo menggunakan wajah itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udong Kiankun season 16 episode 12. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ling Qingshu, Xiao Yan, Xiao Diao, dan juga yang lainnya yang mengetahui tentang Lilang Tian, hati mereka pada saat ini bergetar ketika melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Sebuah ketidakpercayaan dan juga keterkejutan telah melonjak dalam tatapan mata mereka yang membuatnya langsung berkata secara spontan, "Hah? Lilang Tian? Apakah sebenarnya Lilang Tian adalah Kaisar Jimo? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Sementara tatapan mata gelap dari Lindong masih melihat sosok yang cukup familiar. Hal ini membuat Lindong langsung berkata, "Dia bukan Lilang Tian." Karena Kaisar Jimo yang berdiri di hadapan mereka saat ini hanya memiliki penampilan yang sama dengan Lilang Tian. Namun dirinya tetaplah Kaisar Jimo. Dan itu bukan Lilang Tian. Sementara Kaisar Jimo sendiri hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Hal ini karena aku bisa mendeteksi bahwa emosimu akan bereaksi keras terhadap pria ini." Kaisar Jimo pun melihat pada tubuhnya sendiri sebelum akhirnya dia tersenyum dan kembali mengatakan, "Sepertinya menggunakan penampilan ini memiliki dampak yang cukup besar pada kalian semua." Sementara Lindo yang mendengar ucapan dari Kaisar Jimo, dia hanya bisa berkata dengan lemah, "Penampilanmu itu benar-benar memberiku dorongan untuk membunuhmu kedua kalinya." Meskipun Lilang Tian telah mati di tangan Lindong saat itu, namun sekarang Lindong tidak keberatan untuk membunuh sosok yang menggunakan wajah Lilang Tian. Selanjutnya, Lindong pun kembali mengatakan, "Perjalanan kultivasiku dimulai dengan Lilang Tian. Sekarang, setelah aku mencapai puncak dari dunia ini, maka aku akan menyelesaikan semua dendam dengan dirimu, terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya kau hanya menggunakan wajah Lilang Tian." Sementara Kaisar Jimo sendiri hanya bisa mengamati Lindong. Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa orang lain akan benar-benar bisa mencapai tahap leluhur. Sepertinya aku sudah salah perhitungan. Leluhur simbol juga telah meninggalkan gerakan tersembunyi." Mendengar ucapan dari Kaisar Jimo, Lindong pun segera menajamkan matanya dan dia berkata dengan acuh tidak acuh, "Dunia ini bukan milikmu dan kau harus segera kembali ke tempat asalmu." Kaisar Jimo pun tertawa lalu menjawab perkataan dari Lindong, "Aku bisa merasakan kebencianmu terhadapku. Sepertinya kau harus membayar harga yang cukup mahal untuk bisa mencapai tahap leluhur ini. Apakah kau bersedia membiarkan aku pergi begitu saja?" Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, lalu dia menjawab perkataan dari Kaisar Jimo, "Sebenarnya aku memang tidak ingin melepaskanmu." Setelah berkata seperti ini, Lindong melihat ke arah langit, dan di tempat itu ada bayang-bayang seorang wanita muda yang cukup cantik. Setelah itu, secara bertahap telah menghilang. Karena itu, adalah bayang-bayang dari Ying Huan yang telah mengorbankan dirinya sendiri. Hal ini membuat Lindong segera berkata, "Untuk bisa mencapai tahap leluhur ini, aku harus kehilangan dia. Karena itu, jika aku tidak membunuh jabingan sepertimu, maka hal itu akan benar-benar mengecewakan dirinya." Setelah berkata seperti ini, sebuah keganasan pun secara perlahan naik dalam tatapan mata Lindong. Setelah itu, semua orang bisa merasakan bahwa seluruh dunia mulai berdengung dan juga bergetar. Sementara cahaya menyilaukan yang tidak terhitung jumlahnya ini telah meluncur dari segala arah sebelum pada akhirnya berkumpul di belakang Lindong. Hal ini membuat Lindong segera mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Kalau begitu, kau harus tinggal selamanya di tempat ini." Setelah Lindong berkata seperti ini, 8 sinar cahaya pun mulai keluar dan selanjutnya berputar-putar di sekitar tubuh dari Lindong. Karena itu, sebenarnya adalah 8 batu simbol yang agung. Tidak lama kemudian,
juga langsung disusul oleh banyaknya sinar cahaya yang juga ikut berputar di sekitar tubuh dari Lindong. Dan itu merupakan 9 harta surgawi kuno. Di antaranya ada batu leluhur, tablet kesunyian besar, dan juga yang lainnya. Tidak lama kemudian, sebuah sinar cahaya pada akhirnya keluar dari dalam batu leluhur. Karena itu merupakan Yan. Saat ini, sambil melihat ke arah Lindong, Yan pun mengatakan, "Lindong, pada akhirnya kau berhasil." Yan mengetahui hal ini karena dia bisa merasakan sebuah tekanan yang terpancar dari dalam tubuh Lindong benar-benar mirip dengan leluhur simbol. Hal itu membuat ekspresi senang dan juga puas telah muncul dalam tatapan mata Yan. Siapa yang bisa membayangkan pemuda lemah dari kota King yang saat itu sekarang benar-benar berdiri di puncak dunia ini. Dan faktanya, Lindong yang sekarang telah benar-benar setara dengan leluhur simbol. Lindong pun segera tersenyum ke arah Yan. Lalu dia mengatakan, "Aku akan mengubah kalian semua untuk sementara waktu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong mengepalkan tangannya, dan 9 harta surgawi kuno sebenarnya mulai terhubung satu sama lain. Kemudian, hal ini segera berubah menjadi tombak kuno dengan kekuatan mengerikan yang mengalir di dalamnya. Saat ini, Lindong telah berada di level tertinggi dari dunia, dan kekuatannya tidak kalah dengan leluhur simbol. Oleh karena itu, meskipun 9 harta surgawi kuno yang agung semuanya sangat kuat, namun mereka masih bisa digabungkan dan diubah sesuai kehendak dari Lindong. Tangan dari Lindong sendiri telah memegang tombak kuno, sementara 8 batu simbol kini telah menari-nari di sekelilingnya. Sebuah tekanan yang seolah-olah mampu menghancurkan seluruh dunia juga terpancar darinya. Hal ini membuat para ahli yang berada di Laut Iblis Kekacauan merasa gemetaran, namun mereka juga cukup gembira karena pada akhirnya Lindong telah mencapai harapan mereka. Hanya dengan kekuatan absolut seperti itu, maka Lindong akan mampu menghentikan pergerakan dari Kaisar Yimo yang seperti Dewa Iblis. Sementara Kaisar Yimo sendiri saat ini hanya bisa tersenyum tipis ketika dirinya melihat 7 warna yang melonjak di belakang Lindong. Segera setelah itu, Kaisar Yimo pun mengatakan, "Kau berniat untuk membunuhku. Ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur simbol saja tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, apa yang bisa kau lakukan? Bahkan jika dirimu telah mencapai tingkat kultivasi dari leluhur simbol." Lindong tidak menjawab perkataan dari Kaisar Yimo. Selanjutnya, dia hanya mengarahkan tangannya ke arah Kaisar Yimo sebelum pada akhirnya Lindong mengepalkan tangan itu. Dan tiba-tiba saja, peng! Ruang kosong 100.000 kaki tampaknya telah runtuh. Dan kekuatan yang sangat menakutkan, yang bahkan bisa menghancurkan seorang ahli yang telah melewati 3 kesengsaraan inkarnasi, ini telah menyembur keluar dari ruang kosong itu. Ketika Kaisar Yimo melihat serangan dari seorang Lindong, dia buru-buru membentuk sebuah segel, dan api hitam kali ini segera keluar dari dalam tubuhnya, yang dengan paksa memblokir kekuatan yang telah diluncurkan oleh Lindong. Setelah memblokir serangan itu, Kaisar Yimo pun tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan, "Kalau begitu, biarkan Kaisar ini merasakan betapa kuatnya leluhur simbol yang baru." Setelah Kaisar Yimo berkata seperti ini, aura iblis yang sangat mengerikan melonjak di belakang tubuhnya, dan hal itu benar-benar berubah menjadi aliran aura iblis yang sangat kental setinggi jutaan kaki. Aliran ini pun telah melesat melewati langit dengan cara yang cukup mengerikan, sebelum akhirnya berkelok-kelok seperti seekor naga hitam yang telah menyerbu ke arah depan. Pada akhirnya, peng, peng, banyak individu cukup terkejut ketika mereka melihat bahwa dimanapun aliran aura iblis ini menyapu, maka ruang yang ada di sekitarnya akan segera runtuh, dan banyak retakan hitam dengan cepat menyebar di langit. Aliran aura iblis pun pada akhirnya telah tiba di hadapan Lindong. Sementara Lindong dengan lembut menginjakkan kakinya, dan cahaya yang sangat menyilaukan kini telah menyapu ke segala arah. Cahaya ini mengandung kekuatan jiwa dan juga energi mental yang tidak ada habisnya. Seolah-olah hal itu berisi seluruh kekuatan dari dunia ini.
Sementara 7 warna bercahaya yang ada di belakang Lindong juga telah berubah menjadi cakram raksasa yang ukurannya jutaan kaki. Cakram ini pun secara perlahan berputar dan membuat aliran aura iblis akhirnya berbenturan dengan permukaan cakram Lindong yang kemudian peng, peng. Dunia pun bergetar dengan hebat dan hanya satu kata, yaitu menakutkan di dalam pertarungan seperti ini. Serangan dari Lindong dan juga Kaisar Gimo bahkan membuat seseorang di tahap reinkarnasi, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat karena mereka tahu dengan kekuatan mereka yang saat ini, para ahli tahap reinkarnasi itu mampu dibinasakan dengan mudah begitu mereka melakukan kontak dengan serangan yang sangat mengerikan seperti itu. Sementara kelompok guru kehidupan kematian yang melihat pertarungan habis-habisan dari Lindong dan juga Kaisar Gimo, ekspresi muram pun muncul di raut wajah mereka. Kekuatan Kaisar Gimo telah setara dengan leluhur simbol. Oleh karena itu, baik Lindong maupun Kaisar Gimo sendiri pada saat ini, mereka telah berada di level yang sama. Dan pertarungan seperti itu benar-benar bisa mengguncang bumi. Guru kehidupan kematian, dia terdiam untuk sejenak sebelum akhirnya berkata dengan ragu-ragu. Di masa lalu, Guru dan juga Kaisar Gimo, mereka berdua juga telah bertarung dengan sengit dan sangat sulit bagi salah satu pihak untuk muncul sebagai pemenang. Hal ini dikarenakan hanya ada celah yang sangat kecil di antara mereka. Perang dunia sebelumnya berlangsung selama beberapa tahun dan pada akhirnya Guru tidak punya pilihan lain selain menyalakan reinkarnasinya sendiri supaya bisa menyegel Kaisar Gimo yang kemudian juga menutup celah di antara dunia ini. Mendengar kata-kata dari guru kehidupan kematian, guru api dan juga yang lainnya hanya bisa mengerutkan dahi mereka. Hal ini karena mereka sangat mengetahui apa saja yang terjadi di masa lalu, dan mungkinkah Lindong yang sekarang juga harus menyalakan reinkarnasinya sendiri untuk bisa menyegel Kaisar Gimo. Jika hal itu benar-benar terjadi, bukankah situasinya hanya akan masuk ke dalam sebuah siklus? Guru kehidupan kematian merenung untuk sejenak sebelum akhirnya dia kembali berkata dengan sungguh-sungguh. Namun sesuatu seperti masa lalu juga tidak bisa dipastikan. Masih ada kemungkinan bagi Lindong untuk mampu membunuh Kaisar Gimo. Ucapan dari guru kehidupan kematian itu membuat kelompok dari guru api sangat terkejut. Yang kemudian mereka mengatakan, apakah maksudmu Kaisar Gimo bisa dibunuh jika Lindong mampu mendapatkan harta surgawi kuno peringkat pertama? Dan sebenarnya harta surgawi peringkat pertama itu bentuknya seperti apa? Bahkan para guru kuno tidak mengetahui banyak tentang apa yang disebut dengan harta surgawi kuno peringkat pertama. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahkan leluhur simbol saja gagal mendapatkan kendali atas harta surgawi kuno peringkat pertama ini. Jika tidak, maka perang dunia pertama saat itu kemungkinan akan bisa berakhir dengan kemenangan di pihak leluhur simbol. Tatapan mata dari para guru kuno, mereka saling memandang satu sama lain dengan ekspresi kebingungan, karena sebenarnya harta surgawi kuno peringkat pertama adalah sesuatu yang sangat misterius. Namun tiba-tiba saja ada sebuah suara lembut yang kini telah muncul dari belakang mereka. Harta surgawi kuno peringkat pertama seharusnya adalah sumber kekuatan zenit. Mendengar suara ini, kelompok dari guru kehidupan kematian segera menoleh, dan akhirnya mereka bisa melihat Ling Qingsu yang telah berjalan ke sisi mereka. Kelompok guru kehidupan kematian benar-benar terkejut, lalu mengatakan, sumber kekuatan zenit. Mereka sebenarnya mengetahui tentang kekuatan zenit ini. Terlebih lagi, leluhur simbol pada saat itu juga telah mengajari mereka untuk bisa merasakan zenit. Namun, hanya guru es saja yang berhasil melakukannya. Ling Qingsu dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, benar, aku saat ini hanya bisa merasakan, namun tidak mungkin bagiku untuk bisa mengendalikannya. Dan aku cukup khawatir, bahkan para ahli yang telah mencapai tahap leluhur simbol juga tidak akan pernah bisa melakukannya. Sambil memandangi Ling Qingsu, guru kehidupan kematian pun bertanya, bisakah Lindong melakukan hal itu? Sebuah emosi yang tidak jelas ini telah melintas dalam tatapan mata cantik Ling Qingsu sebelum akhirnya dia mengatakan, Lindong saat ini telah mempelajari seni penginderaan zenit
dan dia juga sudah mampu merasakan zenith. Aku pikir dia seharusnya sudah bisa membuat kesimpulan. Namun, aku sendiri tidak tahu apakah Lindong bisa mengendalikannya atau tidak. Lagi pula, bahkan leluhur simbol saja pada saat itu gagal melakukannya. Kelompok guru kehidupan kematian hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Saat ini, mereka memang tidak bisa memberikan banyak bantuan apapun terhadap seorang Lindong. Oleh karenanya, yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap bahwa Lindong mampu mengendalikan harta surgawi kuno peringkat pertama. Detik berikutnya, diar di atas langit. Ada dua sosok bercahaya, yang keduanya saling mengeluarkan tekanan yang sangat menakutkan. Sementara itu, mereka berdua telah benar-benar memanipulasi kekuatan yang sangat menakutkan di dalam bentrokan yang sangat kejam. Setiap kali mereka melakukan bentrokan itu, maka ruang yang ada di sekitarnya akan langsung meledak. Sebuah angin kencang menyapu seluruh dunia dan langit bahkan telah bergetar dengan hebat. Seolah-olah kiamat akan segera terjadi di dunia ini. Setelah Lindong berada di tahap leluhur simbol, maka dirinya mampu memanfaatkan kekuatan yang ada di dunia ini sesuka hatinya. Sementara Kaisar Gimo juga memiliki aura iblis yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu, meskipun keduanya bertarung secara gila-gilaan, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda untuk melemah. Selanjutnya, diang! Tombak kuno milik Lindong yang telah dilapisi oleh cahaya yang sangat menyilaukan kini telah melesat ke arah depan. Dan akhirnya hal itu bertabrakan dengan tombak iblis milik Kaisar Gimo. Tatapan mata keduanya telah berubah menjadi sedingin es dan cahaya menyilaukan. Serta aura iblis juga telah melonjak di belakang punggung masing-masing. Lindong bersama dengan Kaisar Gimo, kini mereka berdua telah berteriak secara bersamaan. Cahaya menyilaukan yang ada di belakang tubuh Lindong langsung berubah menjadi naga 7 warna yang tingginya 1 juta kaki. Naga ini berkelok-kelok dan mengeluarkan raungan yang sangat panjang ke arah langit. Hal ini bergema di dalam dunia dan bisa didengarkan oleh banyak orang. Sementara aura iblis yang sangat mengerikan di belakang punggung Kaisar Gimo juga telah berubah menjadi sosok iblis raksasa dan ukurannya benar-benar setara dengan naga 7 warna milik Lindong. Sosok raksasa iblis ini memiliki banyak tangan dan juga banyak mata di setiap telapak tangannya, dan juga ada kilatan dingin serta kejam memancar dari masing-masing mata yang ada di tangan itu. Selanjutnya, naga raksasa 7 warna dan juga raksasa iblis kini telah sama-sama menyerbu ke arah depan, dan akhirnya keduanya pun berbentrokan di langit yang kemudian dar, sebuah gelombang ledakan yang tidak terlukiskan langsung menyapu dalam sekejap saja. Hal itu membuat ombak yang ada di Laut Iblis Kekacauan langsung naik dalam sekejap. Dan kali ini, sosok dari Lindong dan juga Kaisar Gimo, keduanya telah bergetar sebelum pada akhirnya mereka berdua sama-sama mengambil langkah untuk mundur sejauh ribuan kaki. Selain itu, ketika mengambil langkah mundur ini, ruang yang ada di sekitarnya sebenarnya akan langsung dihancurkan. Pertarungan antara keduanya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Namun hingga detik ini, pemenangnya masih belum bisa ditentukan. Tidak lama kemudian Kaisar Gimo pun dengan lembut menyentakkan tombak iblis yang ada di tangannya, dan ruang yang ada di sekitarnya hancur dalam sekejap saja. Kemudian, dia tersenyum tipis sambil mengatakan, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, leluhur simbol saja yang merupakan ahli tahap pamungkas dari masa lalu hanya bisa seimbang dengan diriku. Apalagi hanya kau yang memiliki tahap yang sama dengan leluhur simbol. Aku pada saat ini akan segera memasukkan seluruh pasukan Gimo ke dalam dunia ini melalui celah yang ada di antara dunia. Dan pada saat itu terjadi, bagaimana mungkin dirimu bisa terus mempertahankan dunia ini?" Ketika ucapan dari Kaisar Gimo itu terdengar oleh banyaknya ahli yang ada di tempat ini, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat jelek, dan tatapan mata semua orang ini segera melihat pada celah yang ada di antara dunia. Karena di tempat itu sendiri, semua orang bisa melihat ada sebuah aliran aura iblis yang tidak ada akhirnya, dan banyak-banyak sosok iblis yang tidak terhitung jumlahnya juga terlihat di dalam aliran aura iblis ini. Kelompok dari guru kehidupan kematian, wajah mereka langsung berubah menjadi sangat serius.
Hal ini dikarenakan mereka tahu bahwa sebenarnya suku Yimo telah memasuki dunia ini dan perang dunia berikutnya akan segera pecah. Pada saat itu terjadi, maka semua orang harus membayar harga yang sangat mengerikan. Sementara Lindong sendiri sekarang juga telah mengangkat kepalanya untuk melihat pada celah di antara dunia. Segera setelah itu, Lindong melihat pada Kaisar Yimo yang telah menggunakan penampilan Lilang Tian. Sebelum akhirnya Lindong berkata dengan nada suara yang cukup lembut dan juga lambat, "Meskipun leluhur simbol telah gagal, bukan berarti aku tidak mampu melakukannya. Hal ini dikarenakan dunia ini adalah milik kita." Mendengar ucapan dari Lindong, sebuah kilatan aneh pun melintas dalam tatapan mata Kaisar Yimo. Detik berikutnya, Lindong pun bertanya, "Kenapa kau tidak memberitahuku alasan kenapa dirimu datang ke dunia kita? Itu tidak mungkin. Hanya karena dirimu ingin melakukan penyerangan dan juga membantai kita tanpa alasan, bukan?" Mendengar ucapan dari Lindong, Kaisar Yimo secara perlahan mencengkramkan tangannya pada tombak iblis dan ada kilatan dingin di dalam tatapan matanya. Namun saat ini, Kaisar Yimo tidak memiliki niat untuk menjawab pertanyaan Lindong. Sebaliknya, hanya aura iblis yang sangat mengerikan kembali tersapu dari dalam tubuhnya. Ketika Lindong melihat Kaisar Yimo itu yang memilih untuk terdiam, membuat Lindong segera berkata, "Sepertinya kau tidak berniat untuk memberitahuku alasannya. Namun, bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku sudah tahu alasannya. Hal ini dikarenakan dirimu datang ke dunia kita untuk mengejar objek tertentu, dan benda yang kau kejar seharusnya adalah harta surgawi kuno peringkat pertama di dunia ini, bukan?" Kaisar Yimo hanya bisa menatap Lindong dan akhirnya dia tertawa mengejek, kemudian mengatakan, "Hahaha, sepertinya kau memang cukup berpengetahuan. Kalau begitu, apakah kau tahu dari mana leluhur simbol yang legendaris yang merupakan pria yang sangat kau hormati itu berasal?" Lindong menyipitkan matanya setelah mendengar ucapan dari Kaisar Yimo. Dan selanjutnya, Kaisar Yimo pun tertawa kecil lalu dia mengatakan, "Leluhur simbol yang legendaris itu tidak datang dari duniamu. Sebaliknya, dia datang dari tempat yang sama denganku. Dan terlebih lagi, alasan kenapa dia datang ke tempat ini tujuannya adalah sama sepertiku." Sungguh ironis, bukan? Penyelamat duniamu yang sebenarnya memiliki sesuatu yang lain di dalam pikirannya. Hanya saja, dia memilih jalan yang berbeda dariku, dan dia memilih jalan kebenaran. Ekspresi para guru kuno yang ada di bawah sana langsung berubah menjadi sangat pucat, dan tubuh mereka tanpa sadar telah mulai bergetar. Jelas mereka sangat terkejut dengan fakta ini, dan satu-satunya orang yang ada di tempat ini yang masih terlihat sangat tenang hanyalah Lindong. Sambil melihat pada Kaisar Yimo, Lindong pun berkata, "Aku sudah menyadari hal ini setelah diriku maju ke tahap leluhur. Jangan bandingkan dirimu dengan leluhur simbol, meskipun dia tidak berasal dari dunia kita dan terlepas dari motif apa yang dia miliki. Setidaknya kita semuanya telah mengetahui bahwa leluhur simbol pernah menyelamatkan banyak nyawa yang ada di dalam dunia ini, dan fakta itu saja sudah cukup untuk memberikan rasa hormat yang tinggi terhadap leluhur simbol." Keributan yang ada di Laut Iblis Kekacauan pun secara bertahap telah mereda setelah banyak orang mendengarkan ucapan dari Lindong, dan mereka kali ini mengangguk dengan setuju. Tidak peduli apa tentang tujuan dari leluhur simbol datang ke tempat ini, jika bukan karena dirinya di masa lalu, kemungkinan dunia ini sudah pasti akan hancur oleh perbuatan Kaisar Yimo. Sementara Kaisar Yimo yang mendengarkan ucapan dari Lindong, dia hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu menatap Lindong secara tajam sambil mengatakan, "Saat ini kau adalah satu-satunya harapan dari dunia ini. Oleh karena itu, setelah aku membunuhmu, maka seluruh dunia akan tenggelam di dalam keputusasaan. Kita berdua saat ini berada di level yang sama dan sesuatu yang sangat sulit untuk bisa membunuhmu. Namun selama bertahun-tahun ini, ketika diriku disegel, aku juga telah mempertimbangkan skenario terburuk seperti ini. Saat itu, aku tidak mau membayar harga
untuk berurusan dengan leluhur simbol. Pada akhirnya, dia membalikkan keadaan. Dan aku yang saat ini tidak akan membuat kesalahan yang sama. Selama aku bisa menyegelmu ribuan tahun, maka kemenangan itu akan menjadi milikku. Setelah berkata seperti ini, ekspresi yang cukup aneh pun melintas di wajah Kaisar Yimo. Detik berikutnya, tubuh dari Kaisar Yimo mulai membengkak menjadi sangat besar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dia telah berubah menjadi sosok raksasa iblis. Dan sosok diri memiliki 10.000 tangan yang menjulang ke seluruh dunia. Di setiap tangan dari Kaisar Yimo ada banyak mata jahat yang terlihat sangat menakutkan. Saat ini, secara perlahan mata-mata jahat itu mulai terbuka dan sinar cahaya penghancur juga telah dipancarkan. Pada akhirnya, peng, peng, peng. Begitu Kaisar Yimo menggunakan tubuh aslinya, banyak tangan iblis yang ada di tubuhnya sekarang telah meledak dan darah-darah hitam juga langsung menyembur ke segala arah. Begitu tangan-tangan iblisnya meledak, mata jahat yang ada di dalam tangannya segera melesat ke depan. Setelah itu, mereka pun mulai melayang di atas Kaisar Yimo. Selanjutnya, mata-mata jahat ini langsung berkedip secara bersamaan. Dan ini merupakan pemandangan yang sangat menakutkan. Bahkan semua orang yang ada di bawah sana tanpa sadar telah mengompol. Dan bahkan juga ada banyak orang yang telah mengecerit. Setelah banyak mata dikeluarkan, Kaisar Yimo pun segera mengatakan, "Tablet iblis tanpa awal." Suara dari Kaisar Yimo itu bergema di langit. Selanjutnya banyak mata iblis jahat telah bergabung. Dan hal itu berubah menjadi tablet iblis hitam setinggi 10 juta kaki. Sementara mata iblis yang tidak terhitung jumlahnya juga telah diukir pada tablet iblis ini. Ketika mereka berkedip, semua orang seolah-olah bisa merasakan bahwa seluruh energi yang ada di dunia ini sebenarnya sedang tercemar. Ketika tablet iblis itu telah terbentuk, teriakan-teriakan yang sangat menusuk telinga juga telah terdengar dari balik celah dunia ini. Selanjutnya, sosok-sosok Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah benar-benar memasuki dunia ini. Dan itu merupakan tentara suku Yimo. Bahkan banyaknya tentara suku Yimo yang telah memasuki dunia saat ini beberapa kali lipat lebih banyak daripada tentara penjara iblis sebelumnya. Ketika melihat pemandangan seperti ini, kelompok dari guru kehidupan kematian, wajah mereka langsung berubah menjadi sangat pucat. Yang kemudian para guru kuno itu mengatakan, mereka telah benar-benar datang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Dan invasi seperti ini jumlahnya bahkan melebihi ketika perang dunia besar kuno saat itu. Jelas suku Yimo yang sekarang telah mengerahkan seluruh pasukan mereka. Para guru kuno itu hanya bisa mengepalkan tangan mereka karena mereka sangat menyadari kekuatan suku Yimo bahkan telah melebihi kekuatan dari dunia ini. Oleh karenanya, jika suku Yimo memilih untuk membawa seluruh pasukan mereka, jelas hal ini adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi dunia ini. Tidak lama kemudian Kaisar Yimo pun sekali lagi mengatakan, "Penghormatan untuk tablet iblis." Setelah suara dari Kaisar Yimo terdengar, banyak pasukan Yimo yang tidak terhitung jumlahnya yang telah menyerbu masuk ke dunia ini tiba-tiba saja meraung ke arah langit. Setelah itu, peng, 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 mereka pun meledakkan tubuh mereka satu persatu. Sebelum pada akhirnya darah hitam yang sangat kental terus-menerus mengalir dan memasuki tablet iblis. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, banyak tentara Yimo yang tidak terhitung jumlahnya telah meledak. Dan kali ini tablet iblis telah benar-benar basah dengan darah dan juga daging hitam. Selanjutnya, mata iblis yang ada di tablet itu telah menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Fluktuasi gelap dan dingin bahkan menyebabkan seluruh dunia bergetar dengan hebat. Dan fluktuasi seperti ini menyebabkan guru kehidupan kematian, Ling Qingsu, dan juga yang lainnya merasa ketakutan. Kegelisahan pun juga telah melonjak di dalam hati masing-masing. Ekspresi di raut wajah Lidon juga telah berubah ketika melihat tablet iblis yang sangat menakutkan. Kemudian, dengan sebuah pemikiran,
yang melintas di benaknya. 8 batu simbol yang agung kini telah mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Api, air, petir, lubang hitam pada saat ini segera muncul di atas Kaisar Gimo karena lidahnya sekarang telah menggunakan seluruh kekuatan dari 8 batu simbol yang agung ke batas maksimal. Dan akhirnya untuk melawan serangan pengepungan dari 8 batu simbol yang agung, banyak mata iblis yang ada di tablet iblis mengeluarkan sinar cahaya yang sangat mengerikan. Hal itu sebenarnya telah berhasil memaksa batu simbol yang agung untuk segera mundur. Sementara aura iblis yang sangat mengerikan masih tetap berputar-putar di sekitar tablet iblis ini. Dan hal itu mampu membuat sinar dari batu simbol yang agung bahkan sedikit meredup. Saat ini tubuh dari Kaisar Gimo yang sebenarnya hanya memiliki 2 tangan yang tersisa. Yang kemudian Kaisar Gimo pun mengatakan Kaisar ini telah menghancurkan tubuh aslinya dan mengorbankan setengah dari suku Gimo sebagai upaya untuk bisa menekanmu hari ini. Tatapan mata dari Kaisar Gimo melihat tajam ke arah Lindong. Hal ini dikarenakan Kaisar Gimo akan bisa memulihkan dirinya selama beberapa milenium setelah membayar harga yang sangat mahal seperti ini. Namun apa saja akan dia lakukan selama Kaisar Gimo mampu mencapai tujuannya dan bisa menyingkirkan Lindong dari dunia ini. Karena Kaisar Gimo berpikir selama dirinya berhasil mendapatkan harta surgawi kuno peringkat pertama, maka dia akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Detik berikutnya, Kaisar Gimo pun kembali berteriak, "Tablet iblis tanpa awal, 10.000 segel iblis." Hanya dalam waktu sekejap saja, tablet iblis yang tingginya puluhan juta kaki sekarang telah menghilang. Dan hal itu kembali muncul di atas kepala Lindong dalam sekejap saja. Selanjutnya banyak sinar cahaya iblis telah menyapu keluar dari dalamnya seolah-olah mampu memenjarakan seluruh dunia ini. Kemudian sebuah segel iblis berwarna merah yang tampak menakutkan sekarang telah muncul di bagian bawah dari tablet iblis. Hal itu kemudian ditekankan ke arah Lindong yang ada di bawahnya. Hanya tekanan saja yang dikeluarkan dari dalam tablet iblis itu telah membuat laut iblis kekacauan yang ada di bawahnya dipaksa untuk hancur. Dan sebuah retakan kini juga telah muncul di laut iblis kekacauan. Seolah-olah lautan ini tidak mampu menangani beban yang sangat mengerikan dari tablet iblis itu. Lindong sendiri hanya memiliki ekspresi yang sangat serius di raut wajahnya. Detik berikutnya, Lindong tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia malah maju dengan membawa tombak kuno yang ada di tangannya. Dan 8 batu simbol yang agung juga telah mengikuti di belakang Lindong. Hal itu tampak seperti naga raksasa yang akan dengan kejam bertabrakan dengan tablet iblis. Pada akhirnya, ketika tombak kuno bersentuhan dengan tablet iblis, hal itu segera mengeluarkan suara teriakan yang sangat tajam. Dan selanjutnya, tombak kuno itu pun meledak sebelum akhirnya kembali berubah menjadi 9 harta surgawi kuno yang agung dan 8 batu simbol yang hebat. Kali ini juga telah mengalami kerusakan yang besar. Faktanya, di batu-batu simbol itu telah muncul sebuah retakan. Detik berikutnya Yan pun segera muncul di samping Lindong dengan ekspresi wajah yang sangat pucat. Lalu dia berteriak dengan keras, "Lindong, hati-hatilah, Kaisar Gimo itu akan menyegelmu." Jelas Yan mengetahui di masa lalu Kaisar Gimo telah menderita kerugian yang sangat besar. Dan sekarang dia telah berencana untuk mengambil inisiatif dengan mengorbankan tubuhnya bersama dengan setengah suku Gimo supaya bisa mendapatkan kekuatan yang besar dan mampu menyegel seorang Lindong. Para ahli yang ada di bawah sana ketika melihat adegan seperti ini, sebuah kengerian pun segera melonjak dalam tatapan mata masing-masing. Mereka sangat menyadari jika sampai Lindong gagal, maka tidak akan ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghentikan pergerakan dari Kaisar Gimo. Para guru kuno juga langsung mengepalkan tangan mereka karena Kaisar Gimo yang terlihat saat ini jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan masa lalu. Banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya kali ini telah melihat ke arah Lindong.
karena sebenarnya lingkungan di sekitar Lindong telah tersegel dan hal itu membuat Lindong tidak bisa melarikan diri. Segera setelah itu, segel iblis merah yang tampak sangat menakutkan juga telah melesat menuju ke arah Lindong. Bahkan saat ini, Lindong merasa cukup terancam dengan energi yang telah mengalir pada segel iblis merah. Meskipun Lindong sendiri telah berada di tahap leluhur, namun dia tidak mungkin bisa menahan kekuatan yang sangat mengerikan seperti itu. Bagaimanapun juga, Kaisar Yimo telah membayar harga yang sangat mahal untuk bisa membunuh Lindong. Namun dengan melakukan hal itu, sebenarnya Kaisar Yimo juga telah menderita luka yang sangat parah dan tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Hingga detik ini, masih belum ada orang lain di dalam dunia ini yang bisa menghentikan Kaisar Yimo. Hal itu membuat banyak orang segera berpikir, akankah ada seseorang yang mampu menggunakan cara normal demi bisa memblokir serangan habis-habisan dari Kaisar Yimo itu? Kelompok dari guru kehidupan kematian ketika melihat situasi yang ada di langit, hati mereka semuanya telah tenggelam, yang kemudian mereka pun mengatakan tidak mudah bagi Lindong untuk bisa memblokir serangan itu kecuali dia menyalakan reinkarnasinya. Sementara Lindong sendiri yang masih berdiri di langit melihat tablet iblis yang telah berusaha menekan dirinya. Sebelum pada akhirnya Lindong menutup mata. Hal ini dikarenakan Lindong mengetahui jika dirinya benar-benar ingin menghentikan ancaman dari suku Yimo, maka Lindong harus membunuh Kaisar Yimo dan tidak hanya menyegelnya. Meskipun Lindong telah berada di tahap leluhur, untuk mampu membunuh Kaisar Yimo merupakan tugas yang sangat sulit, kecuali dirinya mampu mengendalikan harta surgawi kuno yang berada di peringkat pertama. Meskipun Lindong tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang harta surgawi kuno peringkat pertama itu, namun dirinya saat ini sudah berada di tahap leluhur. Oleh karena itu, sangat mungkin bagi seorang Lindong bisa mendeteksi sesuatu secara samar-samar. Terlebih lagi, kali ini Lindong bisa merasakan sebuah sensasi yang cukup familiar, karena sensasi itu sendiri berasal dari kekuatan Zenith. Dan sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan Zenith itu? Kali ini kesadaran dari seorang Lindong tampaknya telah bergabung dengan dunia ini, dan kesadarannya bisa muncul di belahan dunia manapun hanya dengan satu pemikiran. Gunung, sungai, dataran yang tidak terhitung jumlahnya telah melintas di dalam benak Lindong, dan akhirnya mereka semuanya telah kembali ke dalam kehampaan. Lindong pun kemudian berkata dalam hati, sebenarnya apa itu Zenith? Sebenarnya apa itu Zenith? Ling Qingsu yang tampaknya telah menyadari sesuatu tiba-tiba saja dia berkata pada kelompok guru kehidupan kematian, kalian semuanya lindungi aku dan aku akan segera membantu Lindong. Setelah mengatakan hal ini, Ling Qingsu kemudian menutup matanya yang cantik dan kesadarannya juga telah menyatu dengan dunia ini. Ketika pikiran dari Lindong sedang menyelidiki seluruh dunia, tiba-tiba saja dia bisa merasakan ada kesadaran lembut yang telah muncul di sampingnya. Karena itu adalah kesadaran milik Ling Qingsu. Kesadaran dari Ling Qingsu sendiri segera melihat ke arah Lindong. Setelah itu dia mengatakan, aku akan membawamu menuju Zenith. Setelah kesadaran Ling Qingsu berkata seperti ini, pada akhirnya hal itu menyatu dengan kesadaran Lindong. Ketika dua kesadaran itu bergabung, pada akhirnya bergetar dengan hebat. Karena ini merupakan penggabungan spiritual di mana mereka berdua telah memiliki bagian satu sama lain di dalam pikiran masing-masing. Setelah kesadaran Ling Qingsu dan juga kesadaran Lindong sudah benar-benar menyatu, keduanya menjadi linglung untuk sejenak. Setelah itu, mereka berdua pun melayang menuju kehampaan, dan seluruh dunia pada akhirnya tercermin di dalam kesadaran mereka berdua. Kesadaran Lindong dan juga Ling Qingsu benar-benar mengabaikan seluruh dunia ini. Selanjutnya, cahaya kekacauan primal pun segera muncul di dalam kehampaan ini, dan itu merupakan lokasi dari Zenith yang bisa dirasakan oleh Lindong dan juga Ling Qingsu sebelumnya. Kedua kesadaran mereka pada akhirnya segera masuki pada cahaya kekacauan primal. Kali ini, rasa sakit yang menyengat dan juga kekuatan tolak yang kuat yang muncul sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, kesadaran dari Lindong mulai berkumpul dan kali ini telah benar-benar berada di dalam dunia kekacauan primal. Tidak lama kemudian Ling Qingsu juga telah muncul di samping dari Lindong. Raut wajah Ling Qingsu sekarang telah berubah, dipenuhi dengan rona merah.
namun dia masih tetap terlihat sangat cantik. Dan Ling Qingsu kemudian berkata dengan lembut, "Lindong, tempat ini disebut dengan zenith. Bisakah kau mendeteksinya?" Lindong segera menutup matanya dan pikirannya saat ini tampaknya telah bergabung dengan dunia kekacauan primal. Di tempat itu, Lindong mampu merasakan ada sebuah kesadaran dari makhluk hidup yang lain. Namun kesadaran ini memiliki pemikiran yang sangat polos dan hampir seperti pikiran bayi. Karena itu, merupakan janin dimensi. Sebuah pemikiran pun kemudian melintas di dalam benak Lindong. Pada saat ini, akhirnya Lindong mengerti yang disebut dengan zenith itu adalah roh dari dimensi ini, dan itu adalah keberadaan tertinggi di dalam dunia. Namun, keberadaan ini tidak mampu berpikir. Meski demikian, dia masih tetap makhluk terkuat di dalam dunia ini. Dan apa yang disebut dengan kekuatan zenith sebenarnya berasal dari janin dimensi itu. Terlebih lagi, Kaisar Himo dan juga leluhur simbol datang ke dunia ini karena mereka berdua berusaha untuk mendapatkan janin dimensi itu. Jika seseorang mampu mendapatkannya, maka orang itu akan segera naik menjadi master dimensi dan dia akan memiliki seluruh kekuatan dimensi. Namun karena Kaisar Himo dan juga leluhur simbol tidak dilahirkan dari dunia ini, maka akan selalu ada celah antara mereka dengan janin dimensi ini. Di masa lalu, leluhur simbol sebenarnya sudah mendeteksinya. Namun, ketika dia melakukan kontak dengan janin dimensi, leluhur simbol telah gagal mengendalikannya. Kesadaran dari Lindong sendiri secara perlahan mendekati janin dimensi, yang kemudian dia berkata, sebenarnya itu memang layak dinobatkan sebagai harta surgawi kuno peringkat pertama dari dunia ini. Ketika Lindong mendekati janin dimensi ini, sebenarnya janin dimensi itu juga tampak mendeteksi pergerakan dari Lindong. Segera setelah itu, cahaya kekacauan primal melonjak dari dalamnya. Sebelum pada akhirnya, janin dimensi pun menghilang. Ketika Lindong menyadari jika dirinya mengejar janin dimensi itu adalah sesuatu yang sia-sia, maka detik berikutnya, langkah kaki dari Lindong pun segera berhenti. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat dunia kekacauan primal. Dan selanjutnya, Lindong merentangkan kedua tangan. Dia lalu berkata dengan suara yang bergema di dalam dunia kekacauan primal, "Janin dimensi, ikuti aku. Aku terlahir dan juga besar di dalam dunia ini. Mulai hari ini dan juga seterusnya, aku akan melindungi dunia ini." Suara dari Lindong itu pada akhirnya bergema di dalam dunia kekacauan primal. "Lindungi, lindungi, melindungi, melindungi, peli." Tatapan mata dari Lindong kemudian melihat bagian terdalam dari dunia kekacauan primal. Namun Lindong tidak mengambil inisiatif untuk berjalan menuju kedalaman dunia kekacauan primal. Meski demikian, ada sebuah tekad yang sangat besar dalam tatapan mata Lindong. Dan tekad seperti ini sebenarnya mampu menggerakkan siapapun. Mata Lindong terus menatap bagian terdalam dari dunia kekacauan primal. Hingga detik ini tidak ada yang terjadi apapun di dalam tempat itu. Beberapa saat kemudian, tepat setelah Ling Qingsu menarik nafas dalam-dalam dan merasa bahwa usaha ini gagal, tiba-tiba saja ada sebuah cahaya menyilaukan yang kini telah muncul dan membuat dunia kekacauan primal mulai bergetar dengan hebat. Sebuah cahaya kekacauan primal sebenarnya mulai menggumpal di hadapan dari Lindong, dan hal itu segera berubah menjadi janin spiritual seukuran telapak tangan. Janin spiritual ini dengan lembut mendekat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya benar-benar mendarat di telapak tangan Lindong. Begitu Lindong menyentuh janin dimensi ini, ada sebuah sensasi misterius segera muncul di dalam lubuk hatinya. Bahkan rasanya seolah-olah Lindong telah menjadi seorang penguasa dimensi. Dan hal itu berarti Lindong telah memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Pada akhirnya Lindong pun telah sah menjadi penguasa dimensi. Semua orang yang berada di Laut Iblis Kekacauan, tatapan mata mereka terus terfokus ke arah Lindong.
Detik berikutnya, tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Karena pada akhirnya, dar, tablet iblis raksasa pada saat ini telah menghantam tubuh Lindong dengan sangat kejam. Dan sebuah ekspresi brutal juga telah melintas di wajah Kaisar Yimo. Hal itu membuat banyak orang terlihat sangat putus asa yang kemudian mereka mengatakan, apakah pada akhirnya dunia ini menjadi milik Kaisar Yimo? Namun tiba-tiba saja ada suara dengungan yang keras pun terdengar dan Kaisar Yimo terlihat sangat terkejut ketika dirinya menyadari ada sebuah tirai cahaya kekacauan primal yang tingginya kira-kira ratusan ribu kaki kali ini telah menahan pergerakan dari tablet iblis raksasa. Sebuah suara yang serak secara perlahan terdengar dari bawah tablet iblis. Dunia ini pada akhirnya akan selalu menjadi milik kita, dan kau tidak memenuhi syarat untuk bertindak sesuka hatimu di dalam dunia kita, Kaisar Yimo. Karena sebenarnya suara itu berasal dari Lindong. Setelah mengatakan hal ini, secara perlahan Lindong mulai mengulurkan tangannya yang sekali lagi dia berkata, oleh karena itu, kau harus dihancurkan. Kilatan mata yang tajam kini telah muncul di dalam mata Lindong. Setelah itu, ada banyak suara teredam yang menyerupai detak jantung bergema di seluruh dunia ini. Karena sebenarnya suara detak jantung itu diciptakan dengan mengumpulkan seluruh detak jantung dari setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Detik berikutnya, peng, 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 sebuah ledakan terjadi pada mata yang ada di tablet iblis. Satu persatu dari mata itu telah meledak, dan sebuah jeritan yang terdengar sengsara juga terus-menerus dipancarkan dari dalam tablet iblis. Banyak orang yang ada di tempat ini cukup kaget dengan perkembangan situasi yang benar-benar tidak terduga. Detik berikutnya, sebuah retakan pun pada akhirnya muncul di tablet iblis yang kemudian tablet iblis itu pun telah pecah dengan sangat keras. Hal ini membuat tubuh dari Kaisar Yimo sebenarnya juga telah bergetar dengan hebat ketika dirinya melihat adegan ini. Ada sebuah jejak ketakutan yang tiba-tiba saja muncul dalam tatapan mata Kaisar Yimo. Selanjutnya, Kaisar Yimo pun berteriak dengan suara yang cukup kaget. Kekuatan dimensi. Sebenarnya kau telah berhasil mendapatkan kendali dari janin dimensi ini. Suara dari Kaisar Yimo itu bergema di seluruh dunia. Dan semua orang pada akhirnya tahu bahwa sebenarnya Kaisar Yimo benar-benar ketakutan dengan kekuatan Lindong yang sekarang. Banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat Lindong yang ada di langit. Dan saat ini, Lindong sendiri telah mengambil langkah untuk keluar dari dalam cahaya kekacauan primal. Setiap langkah kaki dari Lindong tampaknya telah meraung dengan serempak. Tekanan seperti ini benar-benar tekanan yang sangat berwibawa dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Hal itu terpancar dari dalam tubuh Lindong. Berkat kekuatan surgawi ini, banyak individu yang tidak terhitung jumlahnya di Laut Iblis Kekacauan tanpa sadar mereka langsung berlutut dan ada ekspresi kuat serta hormat di dalam tatapan mata setiap orang, seolah-olah mereka telah melihat kaisar dari dunia ini, di mana kekuatan dari Lindong sebenarnya telah menjulang di seluruh dunia. Dan tiba-tiba saja ada sebuah suara sekarang mengatakan, leluhur bela diri. Dengan satu suara itu selanjutnya menyebar ke seluruh orang yang sudah berlutut. Leluhur bela diri, tolong lindungi dunia ini. Lindong yang ada di langit ketika mengambil langkah untuk berjalan, aura iblis yang ada di hadapannya yang sebenarnya telah menembus langit kini langsung terdorong mundur, seolah-olah seluruh dunia ini menolak keberadaan dari aura iblis. Sementara tubuh sejati dari Kaisar Yimo juga telah dipaksa untuk mundur. Faktanya, Kaisar Yimo saat ini terlihat sangat menyedihkan karena dirinya telah tertekan oleh aura Lindong. Kaisar Yimo sendiri hanya bisa mengatupkan giginya sambil mengatakan, dimensi ini pada akhirnya telah memiliki seorang penguasa dimensi. Ada sebuah kemarahan dan juga tidak kepuasan di dalam tatapan mata Kaisar Yimo. Bagaimanapun juga, dia telah membayar harga yang sangat mahal
dan bahkan juga telah disegel oleh leluhur simbol selama ribuan tahun. Namun dirinya tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong akan mendapatkan keuntungan yang besar dan dia telah menjadi seorang penguasa dari dimensi ini. Dengan ekspresi wajah yang sangat tegas, Lindong melihat pada Kaisar Yimo. Selanjutnya, Lindong pun berbalik untuk melihat celah yang ada di dunia. Dan kemudian, Lindong pun mengayunkan tangannya sebelum pada akhirnya tirai cahaya kekacauan primal segera menyapu ke arah depan. Hal itu membuat Kaisar Yimo benar-benar sangat terkejut karena dia telah menyadari sebenarnya celah di antara dunia ini secara perlahan sedang diperbaiki, dan kemampuan untuk mampu memperbaiki dimensi adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa dimensi. Ekspresi dalam tatapan mata Kaisar Yimo kini telah berubah-ubah, yang kemudian dia berteriak dengan nada kemarahan dan juga ketakutan, "Mundur!" Setelah itu, banyaknya pasukan Yimo yang ada di dunia ini mulai melarikan diri setelah mendengar teriakan dari Kaisar Yimo. Jelas mereka sudah menyadari ada sesuatu yang salah di dalam dunia ini. Sementara Lindong yang telah melihat hal itu, dia pun kembali berkata dengan acuh tidak acuh, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, karena kalian telah datang jauh-jauh ke dunia ini, maka kalian bisa tinggal di dalam dunia ini selamanya. Karena leluhur simbol tidak mampu membunuhmu, maka aku yang akan melakukan atas namanya." Setelah mengatakan hal ini, Lindong mulai mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya kekacauan primal yang tidak berujung kini telah menyembur ke arah depan, kemudian berubah menjadi janin cahaya yang sangat besar di atas Kaisar Yimo. Janin ini sendiri terombang-ambing ke sana kemari dengan cukup lembut. Namun, setiap kali janin itu bergerak, maka hati setiap makhluk yang ada di dunia ini akan terasa seperti melompat-lompat. Ketika Kaisar Yimo melihat janin yang sudah bersinar, ada sebuah keserakahan dan juga keterkejutan di dalam tatapan matanya, yang kemudian membuat Kaisar Yimo mengatakan, sebenarnya itu adalah janin dimensi. Setelah mengatakan hal ini, Kaisar Yimo hanya bisa menggertakkan giginya, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Meskipun demikian, Kaisar Yimo merupakan individu yang cukup cerdas. Semenjak Lindong benar-benar menjadi penguasa dimensi, maka dirinya mengetahui bahwa dia bukan tandingan dari Lindong. Dengan pemikiran seperti ini saja, tubuh dari Kaisar Yimo segera melesat dengan cepat ke arah depan, dan dia berusaha melarikan diri dari dalam dunia ini melalui celah dunia sebelum bisa diperbaiki sepenuhnya. Namun, baru saja tubuh dari Kaisar Yimo melakukan pergerakan, dia pada akhirnya terkejut karena menyadari bahwa sebenarnya dunia ini telah berputar. Bahkan ruang di mana dia berada sepertinya juga telah bergeser. Dan selanjutnya, Kaisar Yimo benar-benar telah menyadari bahwa sebenarnya dia saat ini berada di dalam janin dimensi. Hal itu membuat Kaisar Yimo buru-buru berteriak, "Lindong, biarkan aku pergi, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyerang duniamu lagi." Kaisar Yimo mengatakan hal ini karena dia merasakan bahwa hidupnya di dalam bahaya besar, dan sensasi seperti ini bahkan tidak pernah dia rasakan ketika dirinya menghadapi leluhur simbol yang telah menyalakan reinkarnasinya sendiri. Namun Lindong hanya melihat pada Kaisar Yimo dengan tatapan mata yang dingin. Lindong pun kemudian mengatakan, "Untuk berurusan dengan dirimu, aku telah kehilangan orang yang paling penting di dalam hidupku. Karena itu, mengusirmu saja dari dalam dunia ini tidak akan pernah bisa meredakan amarah di dalam hatiku." Setelah Lindong mengatakan hal ini, dia pun pada akhirnya kembali berkata, pemurnian dimensi kembali dalam kehampaan. Sebuah cahaya yang tidak berujung tiba-tiba saja meletus dari dalam janin dimensi. Setelah itu, cahayanya menyinari tubuh dari Kaisar Yimo. Hal ini membuat Kaisar Yimo berteriak dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan pada akhirnya, tubuh raksasanya dengan cepat telah menyusut. Sementara aura iblis kental yang ada di sekitarnya juga telah menghilang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Lindong mengepalkan tangan, lalu dia berkata, "Invasi yang telah kau lakukan membawa banyak bencana bagi dunia ini, dan sekarang kau harus membayar dengan nyawamu sendiri."
Setelah Lindong berkata seperti ini, janin dimensi yang sangat besar pada akhirnya menyusut dengan cepat. Dan hal itu segera berubah menjadi seukuran telapak tangan yang secara perlahan segera mendarat di tangan Lindong. Di dalam janin dimensi ini, ada sebuah sosok kecil hitam. Karena itu, merupakan Kaisar Yimo yang telah tertekan. Bagaimanapun juga, Kaisar Yimo itu memiliki kekuatan hidup yang benar-benar kokoh. Bahkan dengan kekuatan janin dimensi, masih membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa sepenuhnya memurnikan Kaisar Yimo. Tapi Lindong memiliki banyak waktu untuk menunggu hal itu. Lagi pula, mulai hari ini dan juga seterusnya, Kaisar Yimo tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan serangan dari para Yimo yang telah mendatangkan malapetaka besar di dalam dunia ini selama ribuan tahun, akhirnya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Lindong. Ketika banyak orang melihat adegan ini, tubuh mereka semuanya bergetar dengan hebat. Kaisar Yimo yang telah membuat hati mereka semuanya putus asa, akhirnya telah berhasil dikalahkan dan juga ditundukkan. Di saat yang sama, ada sebuah kegembiraan di raut wajah dari kelompok guru kehidupan kematian. Selama beribu-ribu tahun, mereka telah menunggu untuk hari ini. Kelahiran kembali setelah keputusasaan menyebabkan banyak orang terlihat sangat bersemangat. Bahkan air mata bahagia telah membanjiri pipi mereka. Dan faktanya, banyak orang yang telah berlutut dengan cara gemetaran. Sementara itu, suara-suara bersemangat langsung diteriakkan secara bersama-sama yang membuat seluruh dunia bergema. Kami tidak akan pernah melupakan bagaimana leluhur bela diri menyelamatkan dunia ini. Sementara Lindong yang ada di langit, tatapan matanya kali ini telah melihat ke arah tanah yang ditutupi dengan banyak bekas luka. Kemudian, secara perlahan Lindong mengangkat kepalanya dan dirinya mendengar seluruh suara-suara hormat yang telah bergemuruh di langit dunia ini. Selanjutnya, Lindong pun melihat pada celah di antara dunia yang secara perlahan telah membaik. Sementara itu, samar-samar ada sosok cantik yang tersenyum hangat yang kemudian secara perlahan telah menghilang di tempat itu. Lindong kemudian mengepalkan tangannya. Tatapan matanya dipenuhi dengan tekad yang besar dan tidak tergoyahkan. Dan kemudian dia berkata, "Aku telah memenuhi janjimu dan juga leluhur simbol. Selanjutnya, sudah saatnya bagiku untuk memenuhi janji yang telah kuucapkan padamu. Dimanapun kau berada, aku akan membawamu kembali, Huan-Huan." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Setelah Lindong mampu mengalahkan Kaisar Yimo dan membuat dunia ini kembali aman, mungkinkah Lindong benar-benar mampu membawa Ying Huan-Huan kembali lagi ke dalam dunia ini setelah gadis cantik itu mengorbankan dirinya sendiri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.